Apa? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali saya Rasman Arif Nasution dari Ranlovong dengan tim saya dan sahabat saya Maci dari kantor hukum saudara Maci, kita combine untuk membantu klien kami, saudara Medina Zain. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara memenuhi undangan kami terkait dengan seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami, saudara Medina Zain, telah membuat laporan di kepolisian dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Matuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Irwansyah dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit, dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain, dan dia lakukan konstitusional komplain secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansyah dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansyah secara pribadi, karena mereka ini bersahabat dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat, maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham yang meminta transparansi keuangan di perusahaan, bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya, tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum ini logika law-nya masuk gitu. Nah, berikutnya
perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu gitu. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh gitu. Nah, itu satu poin ya. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini saya sangat kecewa dengan saudara Irwansyah. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu maka solusi terbaik adalah, terutama di kantor saya Run Law Firm, begitu juga dengan Maci Law Firm, itu kita berupaya mencari jalan damai. Kita berusaha mencari jalan tengah. Dan Irwan saya katakan bahwa kita akan cari solusi, dan saya masih WA dengan beliau. Tetapi pada saat dilakukan gelar, dia memakai pengacara yang lain. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Nah, oleh karena beliau memakai pengacara yang lain, maka saya kemudian memberikan masukan kepada klien kami, ya, saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional menjalankan tugas profesi saya. Saya ingin sekali Irwansyah membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang aja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging Bang Rasman, nggak apa-apa, dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan itu saya berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambillah untung yang sebesar-besarnya, saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu. Nah, ada sindiran di medsos, ada bully-bulian di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenal, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Medi, apalagi saudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Karena memang kewajiban suami adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara, 2 poin. Poin yang ketiga adalah nanti ditambahkan oleh saudara Maci. Sebentar. Ini aja Bang, sebentar. biar Ini enak gitu, Bang. sebentar. Yang Ini ada simple kasus, aja, Bang. ini ada kasus atensi Dinda. Saya harus jelaskan. Jadi saya kan yang tahu posisinya. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, nanti akibat pemotongan kalimat ini jadi simpang siur lagi gitu loh. Ini kasus yang serius. Saya udah bilang ini atensi gitu Iya, loh. Bang, maksudnya yang intinya. Iya, aja saya gitu. ngerti, kan saya harus jelaskan dulu tadi. Saya udah berupaya datang. Lanjutin aja, Bang. Saya minta Irwan. Jadi tolong jangan kita berdebat gitu loh. Lanjutin dulu. Apa sih salahnya menunggu yang lama dan siap kok nungguin sedikit? Tidak. Saya juga nggak mau buang-buang waktu ini. Bahwa kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zain. Apa yang janggal? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi. Itu biasa kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Ini hierarkinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya. Kenapa ini sampai ke Mabes Polri? Padahal ini hanya kasus 1,9 miliar. Ini bukan extraordinary crime. Bukan satu kejahatan yang luar biasa. Kenapa harus dilakukan gelar perkara di Mabes Polri?
Dan gelar perkara di Mabes Polri itu pun menurut klien kami yang ikut di situ, ya, Maci nanti bisa tambahkan, itu seharusnya posisi bukan pada seolah-olah Mabes Polri melihat bahwa kasus ini terlalu cepat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, unsur awalnya itu sudah memenuhi. Nah, oleh karena itu maka harusnya ini dapat digelar sekali lagi. Kita bisa minta gelar lagi sekali lagi agar kita datangkan saksi ahli yang independen. Dulu waktu kasus Minatiat Manegara sudah jadi tersangka, saya minta gelar perkara khusus di Polda, dijalankan. Dan akhirnya kasus sudah diselesaikan. Jadi idealnya, kalau memang fair Mabes Polri, hadirkan saksi ahli dari Irwansyah, hadirkan saksi ahli dari Medina Zain, kita bedah bersama-sama, kelihatan bahwa posisi hukumnya jelas. Nah, sekarang ingin mencari jalan tengah. Saya menghormati tokoh-tokoh penting negeri ini yang sudah berkomunikasi dan saya berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau Irwan memang tidak puas dan akan membawa ini ke jalur hukum yang lebih serius, saya harus menempatkan diri saya secara profesional untuk membela klien kami. Sekali lagi saya berharap Irwan untuk cari jalan damai. Barangkali itu dari saya yang singkat, Maci. Ini yang ikut gelar kemarin ini. Ya, ntar wawancara sendiri. Intinya flashback ke belakang aja ya. Medina melakukan laporan pada tanggal 18 Oktober 2019. Lalu Medina juga diundang untuk RUPS. RUPS kenapa klien kami tidak datang? Karena tidak sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang PT mengenai mekanisme pemanggilan RUPS. Kita tolak. Lalu pada bulan November dan Desember juga kita surati, kita tidak bisa hadir RUPS karena syarat-syarat formilnya untuk pemanggilan tidak cukup gitu ya. Sampai pada tanggal 17 Januari 2020 naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti di situ sudah adanya keyakinan dari penyidik untuk menaikkan dari lidik ke sidik, berarti ada tindak pidananya. Dan ditambahkan pasal 55 adanya turut serta. Berarti tersangkanya tidak sendiri. Dari proses itu kita bisa melihat dari lidik ke sidik sudah ada pidananya dan ditambahkan pasal 55. Lalu kami mendapatkan informasi pada tanggal 27 Juli ada undangan di Wasidik Mabes Polri. Mabes Polri tahun 2020 ini ya. Bahwa di situ kami adanya gelar khusus. Yang patut jadi pertanyaan, kan di Polda Jabar juga ada Wasidik, ini langsung ke Wasidik Mabes Polri. Kita hargai, lalu di tanggal ini ya, 14 hari setelahnya kita diberitahu bahwa adanya SP3. Walaupun dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP itu dimungkinkan apabila tidak tercukupi bukti atau tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami tetap menghargai dari keputusan Polrestabes Bandung, tapi kami akan melakukan dan mengkaji langkah-langkah hukum yang tepat ke depannya. Dan saya dengar tadi ada laporan pada klien kami, laporan balik, itu juga kami tetap menghargai hak hukum mereka. Dan kita akan siap mendampingi dan menghadapi bersama-sama. Terima kasih. Oke Bang, upaya hukum apa sih Bang setelah keluarnya SP3 ini yang akan dilakukan oleh pihak Medina? Untuk langkah hukum jadi langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu, dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini karena ini kan bagian dari strategi juga dan lain-lain ya. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu. Tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya, setelah preskon ini. Langsung melawan Mabes yang memberhentikan SP3, bukan merekanya. Gimana? Nah seperti itulah, nanti itu kita dalami lah.
itu lebih ke teknis. Ditambahkan di sini pra peradilan itu adalah upaya hukum ya, dan itu udah diatur juga dalam rangka misalnya ada penghentian penyidikan, penuntutan atau ganti rugi atau rehabilitasi, itu sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya pra peradilan gitu. Seperti itu. Jadi bukan untuk melawan Mabes, ini hak hukum kami juga kok gitu. Seperti itu. Gimana Medina? Ya kata pihak sana nggak bisa. Oh iya, itu kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Mbak Medina kemarin sempat saling sindir di Instagram, seperti apa Mbak Medina? Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan, pasti ada terpancing yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu. Ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, kita ke depannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Tapi sindiran itu ditujukan untuk kamu menyadari? Nggak tahu. Nggak tahu itu tahu aja ya. refleks aja itu. Yang tahu Oh, kan yang dari sana. Oh iya, saya tahu sih. Itu yakin Itu- itu untuk kamu? dugaan aja. Dugaan untuk saya. Bang, soal bukti-bukti katanya nggak lengkap tuh, tanggapan kamu seperti apa Bang? Begini, masalah bukti tidak lengkap, nggak mungkin dong Kasat Reskrim yang mimpin di Polrestabes Bandung, kalau dia tidak melihat bukti awal mencukupi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, kan nggak mungkin naik jadi sidik gitu. Ya, justru beliau itu sebenarnya diundang ke Bareskrim itu dia juga bingung gitu, karena harusnya kan di Polda Jawa Barat, kenapa loncat gitu? Pertanyaan ada apa? Gitu. Tapi kita nggak mau masuk ke situ.